tiga orang anak kandungnya. Ini menandakan bahwa sudah parah sekali dampak dari, mungkin bisa jadi karena tekanan ekonomi plus pandemi dan sebagainya, sehingga akhirnya ada seorang ibu kandung tega menghabisi 3 anaknya sekaligus. Kejadian ini langka sekali karena biasanya kalau ada seorang ibu yang kemudian membunuh anaknya, biasanya ibunya akan ikut bunuh diri. Ini tidak kan begitu. Ini mungkin kita bisa bahas nanti, mungkin Bu Galuh bisa melihat dalam perspektif hukum seperti apa dan seterusnya, insya Allah pada malam hari ini. Dan tentunya juga Ibu Veronica, alhamdulillah pada malam ini mau membersamai kita semua. Beliau tentu di waktunya yang sibuk, malam minggu yang seharusnya bisa berkumpul bersama keluarga justru meluangkan waktunya sedikit untuk bersama-sama mengikuti kajian kerjasama antara Beruang Madu Institute dengan DPPKB, penyuluh KB, kemudian ada PIK Remaja Gesit juga yang dipelopori oleh Ibu Darna. Jadi nanti saya mungkin berharap kerjasama ini tidak berakhir di sini saja. Nanti mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih sering lagi, karena memang BMI ini, Beruang Madu Institute ini adalah lembaga yang kebetulan saya diamanai sebagai ketuanya, sebagai ya sebutannya direktur, begitulah, keren sedikit Bu ya. Itu agar kemudian bisa berbagi inspirasi, bisa berbagi, tadi sebagai tagline-nya bahwa kita ingin menginspirasi, kemudian men-sharing informasi dan tumbuh menjadi orang pribadi yang jauh lebih baik. Kalau dalam hal ini bicara masalah keluarga, maka harapan kita inspirasi malam ini kita bisa menghindari tindak kekerasan terhadap anak, minimal tidak lagi kekerasan secara verbal. Mungkin nanti Bu Galuh akan lebih detail bentuk kekerasan itu seperti apa. Mungkin itu saja, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah bisa membantu acara ini sampai awal dan akhir. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Arief Adiksana. Sambutan kedua, Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda, Ibu Veronica Hinung, SKMMN, sekaligus membuka acara webinar pada malam hari ini. Kepada Ibu, disilakan. Baik, terima kasih Mbak Darna yang sudah mengundang saya untuk hadir beserta Bapak dan Ibu serta para peserta webinar Stop Kekerasan Anak terutama di masa pandemi pada malam hari ini. Saya merasa terhormat bahwa bisa hadir bersama Bapak dan Ibu, terutama dari para ahlinya seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Arief Adiksana. Izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Kadis bahwa beliau tidak bisa bersama kita untuk bersama-sama mengikuti webinar pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan ketidakhadiran beliau yang diwakilkan kepada saya juga dapat memberikan warna tersendiri juga di dalam membuka acara webinar kita pada malam hari ini. Baik, sebelumnya saya ucapkan salam hormat saya untuk Bapak Direktur Beruang Madu Institute ya, Beruang Madu Institute, kepada Bapak Arief Adiksana yang telah berkenan untuk memberikan kesempatan kepada staf kami, Mbak Darna, untuk membuka webinar, mengadakan webinar pada malam hari ini. Yang saya hormati para narasumber yang tentunya sudah sangat mahir, bahkan sudah sangat profesional di bidangnya, seperti tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Arief Adiksana, dan para peserta webinar yang hari ini, pada malam hari ini saya tidak melihat ya ada berapa peserta yang ikut. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kita ketahui tentang yang namanya kekerasan pada anak itu ada dua ya, jadi kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Nah, di dalam masa pandemi ini tentu semuanya itu pasti terjadi.
dan saya tidak perlu untuk menyampaikan data bagaimana data kekerasan terhadap anak selama masa pandemi karena itu bukan ranahnya saya. Dulu memang saya di Dinas Perlindungan Perlindungan Perempuan dan Anak, tetapi sekarang saya karena sudah di KB, jadi saya tidak punya kapasitas untuk menyampaikan data-data terkait kekerasan terhadap perempuan maupun terhadap anak. Yang perlu kita ketahui adalah kita harus memahami dulu siapa sih yang namanya yang disebut oleh anak. Kalau di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 itu yang dikatakan anak adalah apa namanya? Bisa jelas ya kedengarannya? Jelas, Bu. Jelas, Bu, jelas. Jelas ya, jelas ya. Soalnya saya di sini sepi sekali kedengarannya, tidak ada yang terdengar. Iya, iya, iya. Ya. Yang dikatakan anak adalah yang berusia, yang belum berusia 18 tahun atau yang masih di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Itu yang dikatakan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Nah, anak itu pasti berasal dari sebuah keluarga. Jadi yang dikatakan keluarga yang dimiliki oleh seorang anak adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau ayah dan ibu, ada nenek dan kakek, serta yang paling tidak adalah keluarga sedarah. Nah, itulah yang dikatakan yang namanya anak dari sebuah keluarga. Nah, kita berangkat ke perlindungan anak. Saat ini memang sangat kompleks sekali yang namanya kekerasan pada anak, tidak terbatas pada hal-hal yang kita lihat di lapangan seperti kekerasan fisik, tetapi yang lebihnya adalah pada kekerasan psikis, terutama di masa pandemi ini, di mana orang tua sangat dibebankan terhadap beberapa kewajiban yang seharusnya bukan kapasitas sebagai orang tua untuk mengambil alih semua kegiatan-kegiatan terutama untuk anak-anak yang sudah sekolah itu di rumah, karena kita sudah lihat sendiri sudah banyak sekali di-share video-video ataupun apa namanya bentuk-bentuk gambar atau kekerasan-kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua terkait tingkatan stres yang sangat tinggi di dalam mendidik anak-anak di masa pandemi ini. Terlepas daripada itu, anak-anak sebenarnya adalah orang atau sosok yang harus kita lindungi semua lini, baik negara sampai ke tingkat keluarga. Ya. Jadi kalau di tingkat negara itu ada yang disebut dengan kebijakan nasional yang diturunkan dari Konvensi Hak Anak, itu ada dituangkan di dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Sedangkan di tingkat pemerintah daerah, kebijakan pemerintah daerah itu sudah ada perda, perwali maupun surat edaran-edaran tentang bagaimana kita harus melindungi anak-anak dari kekerasan. Anak-anak sendiri itu sudah memiliki hak ya, karena di dalam Konvensi Hak Anak itu mereka ada 8 klaster dengan 32 bentuk-bentuk perlindungan yang harus kita berikan kepada anak-anak dimanapun dan kapanpun dan sampai kapanpun, karena anak-anak adalah pemilik masa depan. Itu istilahnya, anak-anak adalah pemilik masa depan. Jadi mereka memang harus kita lindungi. Ada 4 yang harus kita pahami dulu, bahwa bagaimana kita harus mengimplementasikan kebijakan-kebijakan baik di tingkat global, nasional maupun kebijakan daerah. Kita harus paham dulu bahwa prinsip dasar dalam mendidik, melindungi anak-anak kita adalah tidak boleh ada diskriminasi. Kita harus memiliki pola pikir yang sama bahwa
semua kepentingan itu yang harus terbaik bagi anak. Jadi kita tidak boleh egois, baik sebagai orang tua maupun sebagai orang dewasa. Jadi anak jangan dijadikan sebagai objek yang tidak berdaya. Poin lainnya adalah anak-anak juga harus kita jaga untuk kelangsungan hidupnya, terutama untuk perkembangan tumbuh dan kembangnya, sehingga ia menjadi orang yang mandiri kelak. Makanya kenapa dikatakan anak-anak itu harus yang harus kita lindungi itu adalah berusia 18 tahun termasuk anak yang dalam kandungan. Nah, itu yang dikatakan anak-anak. Yang terakhir, kita tidak boleh mengabaikan pendapat anak-anak karena semua pendapat anak-anak itu jujur. Jadi mereka keluar dari hatinya. Jadi apapun yang dikatakan anak-anak itu adalah murni dari hatinya tanpa diskriminasi dari orang lain atau tanpa diatur oleh orang lain. Makanya kenapa kita harus menjadi orang tua atau orang dewasa yang harus menghargai pendapat anak-anak. Jadi yang dikatakan perlindungan anak itu tidak hanya perlindungan fisik saja, tetapi ada psikisnya, ada mentalnya, ada perlindungan hukumnya. Jadi kalau kita berbicara tentang perlindungan anak itu sangat luas. Kita sudah bisa membaca tadi bahwa, mendengar tadi bahwa ada 8 klaster dengan 32 bentuk-bentuk kegiatan. Dan nanti pemateri atau narasumber saya pikir itu pasti akan menyampaikan apa-apa saja bentuk-bentuk perlindungan anak kalau memang kita mau bahas tuntas sampai ke sana. Nah, sedangkan yang apa namanya, perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan dari kekerasan, perlakuan yang salah, eksploitasi, penelantaran, itu adalah bagian-bagian dari kekerasan terhadap anak. Nah, di saat pandemi seperti ini sangat rentan sekali untuk anak-anak kita. Karena apa namanya, di dalam Undang-Undang Nomor 23 2002 itu yang dikatakan perlindungan anak adalah segala sesuatu kegiatan untuk menjamin melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Nah, jadi mungkin dari penjabaran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa anak harus dilindungi, apapun bentuknya, dimanapun dan kapanpun, tidak terlepas dari orang tuanya, tetapi kita semua memiliki tanggung jawab bersama untuk melindungi anak-anak kita. Jadi jangan segan untuk memberikan ya semacam nasihat ya, kalau kita mengatakan itu teguran mungkin terlalu kasar, semacam nasihat atau pandangan-pandangan kepada tetangga, saudara, keluarga, atau siapapun yang kita lihat berpotensi untuk melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Jadi baik kekerasan psikis maupun fisik. Jadi artinya kita semua memiliki peran yang sama, tidak hanya terbatas pada orang tua, orang yang melahirkan si anak, tetapi kita juga sebagai orang dewasa wajib untuk melakukan perlindungan terhadap anak, kapan dan dimanapun. Karena anak sudah memiliki kekuatan hukum dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk kebijakan-kebijakan daerah, karena nanti mungkin Ibu narasumber pasti memberikan banyak sekali nanti beberapa pengalaman-pengalaman bagaimana selama ini beliau menjadi narasumber mungkin di tempat-tempat lain yang mungkin dengan ada study case-nya ya. Jadi saya mungkin tidak bisa mengikuti secara visual sampai akhir, tapi audionya akan saya on-kan terus. Jadi saya mengikuti nanti sampai tuntas kegiatan ini, dan sekali lagi saya sangat merasa bangga dengan Mbak Darna
dan Bapak dan Ibu semua yang ikut webinar pada malam hari ini, karena jujur waktu saya dulu bekerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, saya memang ada di bidang ini, di bidang yang menangani kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk di dalamnya TPPO, KDRT, kekerasan seksual dan lain sebagainya. Nah, bentuk-bentuk kekerasan ini sangat kompleks ya. Sekarang itu sudah sangat beraneka ragam. Yang lebih bahaya lagi pada saat ini, pada saat masa pandemi ini, di mana anak-anak itu memiliki kesempatan yang sangat besar untuk memegang gadget ya, memegang Android, karena semua sekarang kan pembelajaran sifatnya virtual. Mungkin ini juga bisa diselipkan nanti di dalam penyampaian mungkin materi bahwa gadget itu sangat berbahaya buat anak-anak, di mana mereka bisa menemukan beberapa hal yang mungkin tidak pantas atau mungkin tidak seyogyanya mereka dapatkan di usia mereka, karena yang namanya kekerasan di media sosial itu sangat banyak. Kekerasan untuk satu jenis kekerasan saja, kekerasan seksual online itu aja udah berapa macam modelnya. Jadi ada yang bentuknya grooming, ya, ada yang bentuknya streaming, macam-macam. Apalagi bentuk-bentuk yang lain. Ya, mungkin di lain waktu Mbak Darna bisa dan teman-temannya bisa untuk lebih membuka mata kita lagi, apa-apa saja sih bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak. Jadi kita jangan hanya berbicara tentang perlindungan, karena kalau berbicara tentang hanya perlindungan, semua orang juga merasa melindungi ya. Tetapi bentuk perlindungan yang seperti apa? Nah, itu yang harus kita gali. Bentuk perlindungan dari apa? Itu yang harus kita sampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat kita lebih aware terhadap keluarganya, terhadap anak-anaknya, maupun terhadap lingkungannya sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti webinar ini. Semoga apa yang disampaikan oleh baik narasumber maupun pihak-pihak yang terkait yang nanti akan berkontribusi di dalam webinar ini dapat menambah khasanah kita semua untuk kita implementasikan sama-sama di masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan dengan mengucapkan puji dan syukur dan memohon berkat dari Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan webinar apa tadi ya Mbak Darna, saya lupa. Stop kekerasan anak, Ibu. Iya, webinar stop kekerasan anak terutama di masa pandemi secara resmi saya buka. Demikian, selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Veronica Hindum yang telah membuka acara webinar pada malam hari ini. Selanjutnya, pemaparan materi oleh narasumber Ibu Galuh Praharapi Rizkia SHMH. Berikut saya akan bacakan CV singkat dari beliau. Nama Galuh Praharapi Rizkia SHMH, status menikah dengan 3 putri. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan dari tahun 2010 sampai dengan sekarang. Beliau juga adalah pengurus dari Beruang Madu Institute 2019 sampai dengan sekarang. Kepada Ibu, kami silahkan. Terima kasih Mbak Darna. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Galuh Praharapi. Praharapi, Pak. Iya. Baik, Mbak Darna.
Mungkin sebelum saya memulai presentasi, saya ingin menyampaikan terima kasih terlebih dahulu. Yang pertama kepada Ibu Veronica Hinum, Sekretaris DPP KB Samarinda. Salam kenal Bu Veronica. Semoga ini bukan pertemuan yang pertama dan yang terakhir. Semoga nanti ada pertemuan yang selanjutnya gitu ya, entah di momentum seperti apa. Terlebih kalau tadi Ibu sempat menyampaikan bahwa pernah berpengalaman begitu ya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Nah, itu menarik sekali Bu. Gitu. Jadi mungkin barangkali kita bisa sharing pengalaman kasus-kasus di Samarinda karena saya lebih banyak penelitiannya terkait dengan kasus yang terjadi di Balikpapan, Ibu. Begitu. Iya. Luar biasa sekali tadi Bu, panggilannya Bu Veronica atau Bu Vero ya. Bu Vero, iya. Iya. Ya, luar biasa sekali tadi Bu Vero ya sudah memberikan pengantar tadi terkait dengan pertemuan kita hari ini. Terima kasih Bu Vero sudah bersedia untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan hari ini. Saya juga sampaikan terima kasih kepada pimpinan saya, Bapak Arif Adiksana, yang telah memposisikan saya seperti sekarang, gitu ya, memaksa saya untuk terus belajar begitu. Terima kasih sekali, gitu ya. Semoga BMI akan semakin terus berkembang di bawah komando dari Pak Arif Adiksana. Tidak lupa juga kepada Mbak Darna. Terima kasih Mbak Darna sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk sharing ya. Kalau memberikan materi nanti barangkali ada yang lebih berpengalaman pada saya gitu, daripada saya gitu ya. Jadi sifatnya ini sharing. Semoga dari sharing nanti ada hal yang bisa kita ambil manfaatnya bersama-sama ya. Apakah tampilannya sudah bisa terlihat? Dari BMI. SMA. Sudah Ibu, terlihat. Sudah bisa terlihat ya. Oke, saya share. Oh, iya. Ya, jadi langsung saja. Pada kesempatan malam hari ini saya akan sharing bersama-sama dengan Bapak Ibu yang lain. Barangkali ada yang punya pengalaman-pengalaman terkait dengan ini, nanti kita bisa sharing bersama-sama. Kebetulan saya ini, kalau tadi Pak Arif ya sempat menyebutkan beberapa waktu terakhir saya agak concern terkait dengan anak dan juga perempuan. Ada beberapa penelitian-penelitian yang saya lakukan bersama dengan beberapa mahasiswa bimbingan terkait dengan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak, tetapi memang lebih banyak kasus yang diteliti adalah kasus-kasus di Balikpapan, gitu ya. Kalau nanti akan saya sampaikan mungkin kasus secara umum yang terjadi di Indonesia. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai kekerasan terhadap anak pada masa pandemi COVID-19. Jadi, bahasan pada malam hari ini akan kita batasi pada masa pandemi COVID-19, gitu ya. Nanti kita akan lihat ada bedanya enggak sih, gitu ya, pada masa pandemi COVID-19 ini dengan masa-masa yang sebelumnya. Tadi Ibu Vero sudah sempat menyinggung juga ya, siapa sih sebenarnya yang disebut sebagai anak gitu. Mungkin kalau dalam bayangan kita, oh anak itu anak SD gitu ya, anak SMP gitu. Nah, kalau dalam peraturan perundang-undangan, dalam Undang-Undang 35 tahun 2014, ini adalah perubahan dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun ya, sama seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Vero, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi yang memiliki hak ini bukan hanya anak yang telah dilahirkan. Anak yang masih berada di dalam kandungan juga telah memiliki hak yang harus dilindungi. Salah satunya misalnya, bahwa anak di dalam kandungan ini tidak boleh diaborsi tanpa suatu alasan-alasan yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Contohnya misalnya yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Aborsi boleh enggak? Boleh, tapi hanya dalam kondisi tertentu. Misal aborsi bagi ibu yang dia memiliki suatu penyakit tertentu gitu ya, dan dia tidak diperbolehkan untuk hamil. Kalau dia hamil maka akan membahayakan nyawanya, misalnya seperti itu. Jadi harus ada indikasi-indikasi medis tertentu. Nah, kemudian apakah anak perlu perlindungan? Nah, perlu sekali.
Kenapa begitu? Karena anak ini masuk dalam kondisi rentan. Kenapa dikatakan anak ini rentan? Karena anak ini kalau kita lihat secara fisik dia berbeda dengan orang dewasa. Gitu ya, kondisi fisiknya masih ya lebih kecil daripada orang dewasa, lebih lemah daripada orang dewasa. Kemudian kematangan emosionalnya itu masih belum gitu ya, belum sempurna, daya pikirnya masih belum sempurna, sehingga kemudian dia ini masih perlu banyak sekali diberikan perlindungan begitu ya. Kemudian ini apa itu perlindungan anak, dibaca aja ya. Oke, kemudian mengenai dasar hukum perlindungan anak, mohon maaf karena saya background-nya hukum, jadi mungkin di sini saya lebih banyak merujuk pada apa yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi mengenai perlindungan anak, dasar hukumnya bisa kita lihat yang pertama dari Pancasila, gitu ya. Sila pertama sampai dengan sila kelima, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di pasal 28D, kemudian di Konvensi Hak Anak, tadi sempat disinggung juga ya oleh Ibu Vero, kemudian ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ini saya munculkan data pengaduan anak. Jadi kalau tadi kita sempat berbicara, perlu nggak sih anak ini dilindungi, gitu ya? Nah, terkait dengan hak-hak anak. Hak-hak anak ini apa saja? Banyak sekali hak-hak anak. Mulai dari hak hidup, kemudian tumbuh dan berkembang, kemudian dia punya hak atas pendidikan, punya hak untuk mendapatkan kewarganegaraan, punya hak untuk bisa mengakses kesehatan, gitu ya, untuk diasuh oleh keluarganya dan segala macam. Banyak sekali hak-hak anak. Nah, terkait dengan itu, ada nggak sih sebenarnya kasus-kasus yang terjadi atau pelanggaran hak anak yang terjadi? Nah, di sini saya merujuk data dari KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kalau kita lihat di situ dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020, ini kasusnya ada banyak banget, gitu ya. Kurang lebih sekitar 42.565 kasus. 2020 ini terakhir diakses datanya pada tanggal 31 Agustus tahun 2020 gitu ya. Jadi terakhir di bulan Agustus. Ternyata kasusnya sudah segitu. Nah, di tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus, ternyata jumlah pengaduan terkait dengan pelanggaran hak anak gitu ya, itu sudah ada 4.734 kasus. Kalau tadi Bu Vero sempat menyinggung, ada beberapa klaster gitu ya. Nah, di sini ada beberapa klaster yang sudah saya cantumkan juga di situ. Nah, nanti cek lagi ya. Cuman kayaknya karena keterbatasan waktu kita skip aja, kita bahas nanti di poin-poin yang lebih penting. Nanti di dalamnya akan dibahas secara lebih rinci. Ini adalah jumlah korban dan pelaku kasus perlindungan anak. Jadi kalau yang tadi jumlah kasusnya, kalau yang di sini jumlah korban dan pelaku. Apakah beda antara jumlah kasus dengan jumlah korban dan pelaku? Beda, gitu ya. Bagaimana bisa begitu? Kalau kita lihat ada beberapa kasus misalnya, pada kasus beberapa waktu yang lalu sempat ada kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Jakarta. Pelakunya ini pedofil gitu ya. Pelakunya ini seorang warga negara asing, warga negara Perancis. Pelakunya satu orang saja, karena belum sempat dilakukan penyidikan lebih lanjut gitu ya. Yang bersangkutan ini sudah bunuh diri, sehingga tidak bisa dilacak lebih lanjut apakah dia terkait dengan jaringan internasional atau tidak gitu ya. Nah, ternyata korbannya ini kurang lebih diperkirakan sekitar 300 anak. Jadi kasusnya hanya satu, tapi korbannya ternyata sampai 300. Gitu. Nah, ada juga yang sebaliknya. Ada satu kasus korbannya satu, tetapi pelakunya lebih dari satu. Misalnya contohnya ada satu kasus kekerasan seksual yang lain yang menimpa seorang anak namanya Yuyun gitu ya, di daerah Sumatera. Pelaku kekerasan seksual terhadap dia ada 14 orang. Korbannya ada satu. Nah, jadi di sini ternyata jumlah korban dan pelaku itu lebih banyak daripada jumlah kasus yang tadi sudah kita bahas. Nah, karena temanya hari ini adalah kekerasan terhadap anak, maka saya akan lebih spesifik membahas kaitannya dengan
kekerasan terhadap anak. Nah, yang dimaksud dengan kekerasan itu apa sih gitu ya? Tadi Bu Vero sempat menyinggung juga, kekerasan ini bentuknya macam-macam. Kalau dalam bayangan kita mungkin, oh namanya kekerasan itu kalau mukul, gitu ya, kalau nendang, gitu. Kalau pokoknya hal-hal yang sifatnya terkait dengan tindakan fisik. Nah, apakah dalam peraturan perundang-undangan itu membatasi hanya tindakan fisik saja? Ternyata tidak hanya itu saja. Yang dimaksud dengan kekerasan, ini khususnya dalam Undang-Undang tadi 35 2014, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak, ini kekerasan terhadap anak ya, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, gitu ya, dan termasuk juga penelantaran. Nah, penelantaran ini kan ini agak beda dari yang lain ya. Kalau kekerasan fisik, psikis, seksual itu kan berupa perbuatan aktif. Dia melakukan sesuatu. Tetapi kalau penelantaran ini justru perbuatan pasif. Dia tidak ngapa-ngapain. Gitu ya, dia menelantarkan. Harusnya dia menafkahi misalnya, tapi kok tidak menafkahi. Nah, itu justru juga bisa dianggap juga sebagai bagian dari kekerasan terhadap anak. Kemudian selain itu juga ada ancaman untuk melakukan perbuatan. Kemudian ada pemaksaan dan juga perampasan kemerdekaan secara lewat hukum. Secara lebih detail nanti kita akan bahas satu persatu ya. Ini bentuk kekerasan terhadap anak ada beragam, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, ancaman melakukan perbuatan tertentu, jadi dia diancam untuk harus melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya gitu ya. Kemudian pemaksaan, eksploitasi, perampasan kemerdekaan. Sebelum saya bahas secara detail, contoh-contoh, ya, beberapa kasus yang terjadi terkait dengan beberapa bentuk kekerasan pada anak ini, saya akan masuk dulu ke sekilas pandang pandemi COVID-19. Jadi karena tema hari ini adalah kekerasan terhadap anak, khususnya pada ini ya masa pandemi COVID-19, maka kita perlu bahas sedikit dulu mengenai pandemi COVID-19. Nah, di pandemi COVID-19 ini sedikit gitu ya mengenai flashback sedikit mengenai kapan sih mulai muncul itu COVID-19 gitu ya. Nah, di tanggal 31 Desember 2019 itu mulai awal Cina secara resmi melaporkan ke WHO bahwa ada virus COVID-19 gitu ya di negaranya. Kemudian beberapa waktu kemudian dia melakukan lockdown gitu ya di karantina wilayah gitu ya di negaranya. Kemudian di tanggal 30 Januari tahun 2020 WHO menyatakan darurat global COVID-19 karena ternyata virus COVID-19 ini telah tersebar di beberapa negara yang lain gitu ya. Kemudian di Indonesia sendiri awal muncul kasusnya adalah di tanggal 2 Maret tahun 2020. Ini awal muncul. Awal terdeteksi ya, bukan awal muncul ya, awal terdeteksi. Karena bisa jadi sebenarnya sebelum itu sudah ada, hanya belum terdeteksi saja. Kemudian di tanggal 10 April 2020, ternyata dalam jangka waktu hanya 1 minggu, virus COVID-19 ini telah tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Jadi cepat sekali. Nah, kalau kita ingat bahwa di bulan April itulah mulai ini ya, pemerintah melakukan beberapa kebijakan untuk mengendalikan penularan COVID-19. Nah, beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya yaitu diberlakukan pembatasan sosial berskala besar, jadi orang tidak boleh keluar masuk dari satu kota ke kota lainnya gitu ya, atau satu kabupaten ke kota yang lain secara bebas gitu ya, ada pembatasan, jadi dengan kepentingan-kepentingan tertentu saja baru boleh keluar masuk dari satu kota ke kota yang lain. Kemudian bagi anak sekolah ataupun yang kuliah juga diberlakukan
ini ya, belajar daring. Sebentar, maaf, baterai saya mau habis. Sebentar, saya ini dulu ya. Oke, ya mohon maaf, baterainya habis tadi ya. Jadi hampir habis, jadi saya nyalakan dulu. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi pemerintah melakukan beberapa kebijakan terkait dengan penyebaran untuk pengendalian penyebaran COVID-19 ini, diantaranya tadi pembatasan sosial berskala besar, kemudian juga bagi anak sekolah diberlakukan belajar di rumah, gitu ya, baik itu yang di tingkat sekolah maupun sampai dengan perguruan tinggi. Kemudian juga ada himbauan untuk work from home. Jadi bagi orang-orang yang bekerja itu diarahkan untuk bekerja dari rumah saja, kecuali pada beberapa sektor yang memang dianggap harus tetap berada di tempat kerjanya, gitu ya, tidak bisa dikerjakan di rumah. Kemudian juga ada himbauan stay at home, gitu. Jadi waktu itu sampai marak sekali kampanyenya, gitu ya, stay at home, seperti itu. Nah, kalau bisa dilihat di sini, di sebelah kanan, itu ada salah satu ilustrasi gitu ya. Ada gambaran, di situ ada ibu, ada ayah, dan juga 2 orang anak. Nah, kalau kita lihat di situ semuanya sibuk gitu ya. Ini gambaran satu sisi dari rumah, semuanya ternyata sibuk. Si ayah ini sedang memegang handphone sambil menerima telepon dari bosnya yang memberikan tugas terkait dengan pekerjaan. Tetapi tangan kanannya sambil masak gitu ya, begitu. Kemudian si ibu juga sibuk juga sambil mempersiapkan untuk memasak sambil ngajarin belajar anaknya. Sedangkan anak yang kecil itu main sendiri di situ dalam pengawasan si ibu juga. Jadi bayang pun seorang ibu ini multi talent gitu ya, sambil persiapan masak, sambil ngajarin belajar si anak, sambil ngawasin anak yang satunya. Nah, kenapa jadi begini? Apakah sebelumnya pernah ada pemandangan yang seperti ini? Mungkin sebelumnya tidak ada pemandangan begini. Karena sebelumnya tidak ada yang namanya belajar dari rumah gitu ya, kecuali mungkin ngerjakan PR gitu ya. Tetapi yang full semuanya belajar di rumah dan juga kerjanya juga di rumah, bisa jadi seumur hidup gitu ya. Kalau saya seumur hidup saya baru sekarang ini gitu ya, pada masa pandemi COVID-19. Nah, apakah kemudian ini memberikan dampak bagi kehidupan sosial? Mereka-mereka ini termasuk kita juga, kira-kira apakah memberikan dampak atau tidak? Nah, kita lihat di slide selanjutnya. Ada kasus yang memilukan sekali terkait dengan seorang ibu. Kita tahu bahkan sampai ada sebuah lagu ya, kasih ibu sepanjang jalan gitu ya, atau peribahasa ya, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah gitu. Betapa ibu itu menyayangi anaknya, sangat mencintai anaknya. Ibu mana yang tidak mencintai anaknya? Saya yakin ketika semua proses berjalan dengan baik, ibu pasti sangat mencintai anaknya. Tapi apa yang terjadi? Sampai ada seorang ibu di Banten yang dia tega memukul anaknya hingga tewas gara-gara belajar online, belajar daring. Jadi di sini ada seorang ibu ini punya anak yang masih kelas 1 SD. Si anak ini belajar daring, nggak mudeng-mudeng gitu, nggak paham-paham. Si ibu jengkel gitu ya. Akhirnya marahin. Awalnya cuma memarahi saja. Nah, setelah memarahi, kok mungkin anaknya nggak bisa-bisa juga gitu ya. Akhirnya kemudian dicubit gitu ya, dicubit. Nah, setelah dicubit masih nggak bisa juga. Akhirnya mukul. Setelah mukul masih belum bisa, dipukul pakai gagang sapu. Setelah itu dia dorong kepala anaknya jatuh ke lantai, kepalanya membentur lantai. Setelah itu si anak ini lemas. Ketika bapaknya pulang, tahu anaknya loh kok lemas, akhirnya mau dibawa ke tempat pelayanan kesehatan. Tapi ternyata di tengah jalan, anaknya ini menghembuskan nafasnya yang terakhir. Bayangkan, apa yang ada di dalam kepala si ibu, kenapa bisa sampai terjadi hal seperti itu. Kemudian tadi sempat disinggung juga oleh
Pak Arief itu tadi ya, seorang ibu yang membunuh 3 anak balitanya dengan parang. Jadi di tanggal 9 Desember kemarin, ketika banyak orang merayakan pesta demokrasi, memilih pimpinan di daerahnya masing-masing gitu ya. Kan kemarin 9 Desember pencoblosan gitu ya, pemilihan ada pilkada. Ternyata si ibu ini dia tinggal di rumah, dia berada di rumah bersama dengan 3 orang anak balitanya. Kemudian anaknya yang sulung itu pergi bersama dengan ayahnya, kemudian kakek dan neneknya gitu ya untuk mencoblos. Ketika mereka pulang, betapa kagetnya ketika menjumpai si ibu ini kondisi berbaring, sebelahnya ada parang yang telah berlumur darah, dan di dekatnya ada 3 adiknya gitu ya, ada 3 anak yang balita itu sudah meninggal dunia gitu ya, meregang nyawa dengan kondisi leher yang ditebas oleh parang. Bahkan informasinya kepalanya hampir putus. Bayangkan, apa yang ada di dalam otak si ibu? Apa yang ada di dalam kepala si ibu ini? Nah, dugaannya karena si ibu ini, penyebabnya itu salah satu dugaannya karena ibu ini depresi terkait dengan kondisi ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini. Karena himpitan masalah ekonomi. Kemudian juga ada satu kasus yang terjadi di Sulawesi. Ini yang tadi ini di Sumatera ya, yang ibu membunuh 3 anak balitanya. Kemudian ada satu kasus lagi yang terjadi di Sulawesi. Ini ada seorang anak SMA yang dia ini begitu stres dengan proses pembelajaran daring karena ada kendala komunikasi gitu ya. Jaringannya kadang-kadang ada, kadang tidak gitu. Kadang naik turun begitu ya. Kemudian tugas-tugas yang lebih menumpuk daripada di kondisi yang normal. Akhirnya kemudian dia minum obat rumput dan akhirnya meninggal dunia. Ini beberapa potret ini ya, kondisi yang terjadi di masa pandemi COVID-19. Kemudian ada juga kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini kalau kita lihat, kekerasan seksual itu tidak selalu ada kontak fisik, gitu ya. Ada 2 yang saya contohkan di sini, begitu ya. Kekerasan seksual mungkin ada yang kontak fisik. Kalau kita lihat di kasus yang di sini, permohonan dispensasi nikah, ternyata di beberapa daerah itu semakin meningkat. Apa ini dispensasi nikah? Dispensasi menikah adalah bagi dia yang usianya belum mencapai usia minimal untuk boleh melakukan perkawinan. Kalau dulu kan 19 dan 16 ya, 16 tahun. Kalau yang undang-undang yang terbaru, laki-laki minimal 19 tahun, perempuan juga minimal 19 tahun ya, kalau saya tidak salah ingat ya. Nah, itu baru boleh melakukan perkawinan. Kalau usianya kurang dari itu, maka tidak boleh melakukan perkawinan dan harus mengajukan permohonan dispensasi nikah. Nah, apa yang membuat mereka mengajukan ini? Ternyata karena, mohon maaf gitu ya, sudah hamil terlebih dahulu. Nah, apa yang membuat seperti itu? Ternyata, mohon maaf, mereka melakukan hubungan itu di siang hari di rumahnya pada saat orang tuanya pergi bekerja, begitu. Nah, kalau biasanya di kondisi normal mereka di sekolah dan mungkin ada yang sampai siang, ada yang sampai sore gitu ya di sekolah. Nah, karena sekolahnya mungkin ada yang daring, ada yang tugas-tugas saja, akhirnya mereka punya banyak waktu luang. Ternyata di beberapa orang ini dimanfaatkan atau mungkin bosan kali ya, mau ngapain gitu ya. Tugas sudah dikerjakan gitu ya, dan sebagainya. Jadi mau ngapain gitu ya. Nah, ternyata pada beberapa kasus malah terjadi hal seperti itu. Kemudian kalau tadi Bu Vero sempat menyinggung gitu ya, mengenai cyber, ini ya, apa namanya, karena belajar daring kemudian lebih banyak pakai HP, laptop, dan sebagainya, ternyata juga kalau kita lihat di sini, terdapat ini ya, ada ancaman terselubung kejahatan seksual bagi anak di internet. Jadi dari hasil penelitian, ada beberapa laporan-laporan aduan-aduan yang masuk, bahwa ternyata anak-anak ini banyak yang mendapatkan kiriman, ada yang pesan gitu ya, ada yang pesan singkat, ada yang video, ada yang link video, yang kemudian foto pesan singkat, video ataupun link video itu ternyata berisi konten yang tidak semestinya diakses oleh anak, begitu. Jadi mengandung unsur pornografi,
Nah, ternyata seperti itu. Jadi ini bahaya sekali. Belum tentu mereka yang menyengaja untuk mencari. Tapi ternyata industri pornografi dan teman-temannya ini, mereka ini aktif mencari pasar, pangsa pasar. Dan dengan proses pembelajaran daring, itu menjadi salah satu sarana yang sangat efektif untuk mereka. Gitu ya. Jadi tidak harus si anak ini mencari. Justru mereka didatangin terus, diteror. Bahkan ada juga yang kemudian sampai ngeri, takut, dan sebagainya. Nah, ini gimana kalau kemudian orang tua tidak melakukan pengawasan terhadap hal ini? Ini tentu berbahaya sekali. Kemudian ada eksploitasi anak. Eksploitasi anak ini juga ada banyak banget kasusnya gitu ya. Eksploitasi tidak hanya eksploitasi dalam hal ekonomi. Eksploitasi dalam hal ekonomi contohnya gini. Anak-anak karena dia tidak sekolah gitu ya, mau ngapain, daripada bosan, sudah kamu kerja aja deh. Kamu jualan ya gitu. Jadi orang tuanya misalnya nyuruh untuk apa ya, si anak ini untuk berjualan, misalnya jualan kerupuk kah, jualan apa gitu ya, kadang-kadang di beberapa daerah ada yang seperti itu. Nah, ada kalanya hal-hal seperti ini juga dilakukan tidak dengan kemauan atau ketulusan dari si anak, begitu ya. Nah, jadi kalau kemudian sampai jatuhnya pada eksploitasi, pokoknya kamu harus jual sampai habis, pagi sampai sore, kalau belum habis, jangan pulang. Misalnya seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Ya, karena himpitan ekonomi. Jadi di kondisi pandemi COVID ini kan memang yang terdampak banyak hal ya, termasuk juga sangat terdampak. Banyak yang di PHK, kemudian dirumahkan, dan sebagainya. Secara ekonomi, kehidupan dalam keluarga ini sangat terdampak. Nah, akhirnya pada beberapa kasus, ini si anak ini kemudian disuruh oleh orang tuanya untuk berjualan, dan sebagainya. Gitu ya, sampai overtime gitu ya, sampai melebihi waktu yang semestinya, sampai malam dan sebagainya. Kemudian eksploitasi juga ada juga eksploitasi seksual. Yang perlu diwaspadai sekarang adalah mengenai prostitusi online. Jadi kalau zaman dulu mungkin ada namanya lokalisasi, meskipun sampai sekarang tetap masih ada ya. Hanya kalau sekarang yang lebih tren itu adalah modus-modus prostitusi online, yang kemudian bisa jadi nggak kelihatan gitu ya. Misalnya ada aplikasi-aplikasi tertentu, aplikasi TikTok misalnya, WeChat dan sebagainya. Kayaknya sih itu aplikasi biasa aja, tetapi di dalamnya ini ternyata bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki modus untuk kemudian melakukan praktek-praktek prostitusi online. Itu ya. Kemudian ada pengantin pesanan, ini kasus yang terjadi di Kalimantan Barat. Jadi ternyata eksploitasi anak juga bisa berupa pengantin pesanan, gitu ya. Jadi modusnya adalah, oh kamu bakal nikah nanti sama orang Cina gitu ya. Kalau yang kasus di Kalimantan Barat itu terkait dengan di sana gitu. Kamu nanti bakal nikah di sana, kamu enak. Di sini kamu nggak punya apa-apa, gitu ya. Kamu sudah, keluargamu miskin. Kamu hidup susah. Sudahlah kamu nikah aja deh sama orang Cina, kamu ke sana. Nanti di sana kehidupanmu enak. Kamu punya uang bisa kirim ke orang tuamu di sini hidupnya juga enak. Gitu. Ya seperti itu. Tapi ternyata ketika sudah ada di sana, apakah dia benar-benar menikah? Kemudian diperlakukan dengan baik? Nah, belum tentu. Ada kalanya kemudian dia dieksploitasi secara ekonomi atau dieksploitasi secara seksual. Dia diperdagangkan di sana gitu ya, dipaksa untuk melayani laki-laki misalnya, atau kemudian dipaksa untuk bekerja tanpa dibayar. Kemudian ada kasus yang lain, penelantaran anak. Penelantaran anak ini juga selama pandemi COVID-19 di salah satu, saya ambil salah satu contoh di Tulungagung, itu ternyata penelantaran anak naik 77%. Gitu. Penelantaran anak ini misalnya anak ini tidak dibiayai gitu ya, tidak dinafkahi secara ekonomi dan sebagainya. Kenapa kok begitu? Ya karena kondisi ekonomi orang tuanya juga susah pada masa pandemi COVID gitu. Kemudian kekerasan psikis, tadi sempat disinggung juga ya oleh Bu Vero ya. Kekerasan psikis, gimana sih kekerasan psikis ini? Kekerasan psikis ini yang mungkin menimpa kita semua, terutama bagi yang punya anak kecil ya, termasuk saya ini juga punya anak kecil, yang paling besar itu kelas 1 SD, jadi kalau dia belajar, karena kelas 1 SD kan ini ya, proses penyesuaian dari TK ke SD.
belajar membaca, ini kan proses yang butuh kesabaran banget gitu. Nah, ada kalanya tidak semua orang tua tuh punya ilmu untuk gimana ngajarin anak, gitu ya. Dan tidak semuanya punya stok kesabaran yang bertonton untuk menghadapi si anak. Belum ketika si anak ini mungkin sama gurunya itu ikut, oh iya aja gitu ya, oke aja. Tapi ternyata kalau sama orang tuanya sendiri, kok susah banget lebih diajarin gitu ya. Kadang keluhan orang tua begitu. Kok sama orang lain gampang banget diajarin iya aja. Sama orang tuanya sendiri kenapa sih lebih susah gitu ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Ini juga harus hati-hati. Kalau tidak sabar-sabar gitu ya, seperti waktu itu pernah beredar video yang viral terkait dengan ibu yang ngajarin anaknya Pancasila itu ya. Mungkin semua yang ada di sini sempat menyaksikan video itu. Si ibu kan sempat jengkel, meskipun jengkelnya hanya di wajah aja ya. Tapi kan kelihatan dia sebenarnya sayang banget sama si anaknya gitu. Tapi harus hati-hati ketika kemudian membentak si anak, kemudian mengata-ngatai si anak tuh, mohon maaf ya, misalnya mengatakan bodoh gitu ya, mengatakan dan sebagainya gitu ya, yang kemudian merendahkan si anak. Hati-hati. Jangan-jangan nanti si anak ini menjadi takut atau menjadi tidak percaya diri, dan justru dia malah semakin susah lagi untuk belajar gitu. Bisa jadi si anak ini justru malah kehilangan kepercayaan dirinya gitu. Jadi harus hati-hati sekali. Ini data-data kekerasan terhadap anak. Saya ingin bahas satu persatu, tapi saya tengok jam ternyata sudah jam 9 ya. Jadi kayaknya mungkin kita agak cepat-cepat saja. Ini data kekerasan terhadap anak. Data ini saya ambil dari Simfoni PPA. Simfoni PPA ini sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak. Ini situs resminya Kemen PPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, gitu ya. Bahwa ternyata data anak yang menjadi korban kekerasan sampai dengan tanggal 10 Desember, ini terakhir saya akses di tanggal 10 Desember tahun 2020, itu berjumlah 9.817 korban, dengan jumlah korban tertinggi itu pada rentang usia 13 sampai dengan 17 tahun. Berarti ini usia SMP, SMA. Itu yang paling rawan. Sejumlah 5.651 orang. Kekerasan yang tertinggi, bentuk kekerasan yang tertinggi adalah bentuk kekerasan seksual. Kemudian ini persentase anak yang menjadi korban kekerasan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Kalau prosentasenya memang lebih besar yang anak laki-laki ya. Kalau maksudnya ini persentase anak laki-laki sama laki-laki dewasa, lebih besar anak laki-laki. Perempuan dewasa dengan anak perempuan, persentasenya kurang lebih hampir sama. Tetapi secara angka tetap masih lebih besar anak perempuan yang menjadi korban kekerasan. Kemudian ini menjadi hal yang menarik lagi, data ini sangat menarik, karena kalau kita lihat hubungan antara pelaku dengan korban ini apa sih? Apakah tidak kenal sama sekali? Atau kenal? Atau gimana? Ternyata kasus yang paling tinggi, gitu ya, ini kekerasannya ini bukan hanya pada anak saja, tapi juga perempuan dan anak. Pelaku kekerasan itu justru dari lingkungan terdekat. Jadi ternyata kasus yang tertinggi itu pelakunya adalah suami atau istri. Kemudian selanjutnya setelah itu adalah orang tua. Ada yang lainnya, kemudian setelah itu orang tua. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ternyata kekerasan seksual itu yang lebih rentan itu terjadi dalam lingkup rumah tangga, dalam lingkup keluarga, gitu ya. Bukan yang jauh-jauh malahan, tapi justru yang paling dekat. Ini mengenai klaster-klaster terkait dengan perlindungan anak ada banyak banget ya. Ini kaitannya dengan kasus kekerasan anak, ada banyak klaster. Ini di klaster pendidikan, kemudian terkait dengan klaster pornografi dan cybercrime, ini angkanya besar. Saya kayaknya tidak cukup waktu untuk membahas satu persatu, jadi yang bagian ini saya agak skip aja ya, saya lewatin. Kemudian ini jumlah kasus juga di pornografi dan cybercrime. Kemudian anak yang berhadapan dengan hukum, kasusnya juga cukup besar. Anak yang berhadapan dengan hukum ini bisa dia anak pelaku tindak pidana, bisa korban tindak pidana, bisa juga saksi tindak pidana. Kemudian kasus trafficking ini perdagangan orang, kemudian dan eksploitasi anak, gitu ya.
ini persebaran kekerasan terhadap perempuan dan anak, kalau kita lihat semakin gelap warnanya, berarti kasusnya semakin tinggi. Nah, kalau di Kalimantan Timur warnanya agak-agak gelap ya, berarti agak sedikit tinggi. Begitu. Ini rasio anak korban kekerasan per 10.000 anak. Kalau di Kalimantan Timur itu rasionya sekitar 3, gitu ya. Jadi per 10.000 anak kurang lebih ada sekitar 3 anak yang menjadi korban. Untuk kasus di Kalimantan Timur, kekerasan terhadap anak di Kalimantan Timur tahun 2016 ada 185 kasus, 2017 ada 311, 2018 menurun 283, 2019 ada 366, kemudian di tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober ada 204 kasus. Nah, ini yang menarik. Apa sih yang memicu kekerasan terhadap anak pada masa pandemi COVID-19? Pemicunya apa sih? Gitu. Kalau tadi di sebelumnya saya sempat menyinggung ya, ada beberapa kasus yang terjadi yang sangat memilukan itu, yang ibu sampai tega menghilangkan nyawa anak kandungnya sendiri, gitu ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Pemicunya apa? Nah, di antaranya pemicunya adalah di sini. Ada di antaranya yang begitu stres dengan pemberitaan pandemi COVID-19. Mungkin kita rasanya biasa aja, apalagi sudah lama banget ya, COVID, bosan dengerin COVID terus gitu. Mungkin slow aja, kayaknya sudah tidak ada lagi deh COVID gitu. Tapi di beberapa orang ada yang begitu stresnya tingkat tinggi, sampai dia mengalami psikosomatis gitu ya. Psikosomatis itu rasanya kok, jangan-jangan saya ini COVID ya, kok saya demam terus gitu ya. Kok kayaknya mulut saya ini kayaknya hilang-hilang rasa deh. Iya enggak ya gitu, kok kayaknya saya ini demam terus, kok kayaknya badan saya linu-linu dan sebagainya gitu. Jadi dia ngerasa kayaknya saya tuh sakit gitu, padahal sebenarnya tidak gitu ya. Jadi dia stres terus sampai ada yang tidak bisa tidur gitu ya, insomnia dan sebagainya. Nah, ketika kemudian stres ini tingkatnya sampai tinggi banget, dia bisa berdampak pada hal yang lain, termasuk diantaranya kekerasan pada anak. Kenapa pada anak gitu ya? Karena anak ini kondisinya lemah, dia tidak bisa ngelawan kan gitu, apalagi sama orang tuanya gitu ya. Nah, jadi dia ini masuk dalam kondisi rentan. Kemudian beban yang bertambah dengan WFH maupun belajar daring anak. Kalau yang sebelumnya orang tua itu fokus, dia kalau kerja ya kerja aja di kantor gitu ya. Ibu selama anaknya sekolah, suaminya bekerja, si ibu ini bisa fokus di rumah gitu ya. Mengurus rumah gitu ya, dan juga segala tetek bengeknya. Atau kalau si ibu ini juga bekerja, dia bisa fokus di kantor dengan pekerjaannya. Kemudian dia bisa bersosialisasi dengan teman-temannya dan sebagainya. Ternyata sekarang ini tidak, semua orang ada di rumah gitu ya. Akhirnya beban itu ketambahan lagi dengan belajar daring anak gitu. Kemudian ketika anak-anak di rumah, mereka maunya makan terus gitu ya, akhirnya yang masaknya biasanya sehari mungkin cuma 2 kali gitu ya, atau mungkin cuma sekali langsung dirapel, ini akhirnya masaknya sehari bisa 3-5 kali karena makan besar sama camilan-cemilan misalnya kayak gitu. Nah, ini bebannya makin besar, lelah lahir batinnya semakin besar. Kemudian intensitas pertemuan, semakin sering ketemu, potensi konfliknya semakin besar gitu ya. Jadi kalau kita mungkin misalnya gini ya, mungkin ini ada yang suaminya di lokasi atau apa gitu ya, begitu di lokasi, wah kayaknya kangen misalnya gitu ya, lama nggak ketemu rasanya kangen. Tapi bayangpun kalau ketemu, mungkin baru ketemu sebentar, wih ada aja gitu ya, salah-salahnya itu mungkin ada, senggol dikit, ada aja gitu ya, begitu. Apalagi ini ketika stay at home, bayangpun 24 jam dalam sehari ketemu terus gitu ya. Kerja ya di rumah, makan ya di rumah, bantu mengerjakan PR anak ya di rumah dan sebagainya. Nah, ini jika tidak disikapi dengan bijak, paham pola komunikasi suami istri dan pola komunikasi terhadap anak, ini rawan terjadi konflik. Hanya masalah gitu ya. Kemudian pola interaksi sosial berubah dengan WFH. Ketika dulu kerja, habis kerja yang gitu ya, ketemu sama teman-teman ngobrol gitu ya, stresnya hilang. Tapi sekarang di rumah, apalagi yang benar-benar menerapkan tidak boleh keluar rumah. Bayangpun gitu ya, kalau yang dia tidak punya media untuk rilis gitu ya, untuk menghilangkan stres,
bisa jadi dia bakal stres banget, apalagi bagi orang-orang yang ekstrovert gitu ya. Kalau yang introvert mungkin dia malah nyaman banget di rumah terus. Tapi bagi yang ekstrovert, dia ini butuh interaksi dengan orang lain. Dia butuh ketemu orang. Perlu komunikasi sama orang. Nah, bayangkan dia ada di dalam rumah terus, ketemunya sama HP, laptop, orang rumah. Nah, ini bisa menimbulkan stres yang sangat tinggi. Kemudian tidak memahami kondisi anak. Ketika harus ngajarin anak, nggak paham. Anak itu kemampuannya seperti apa? Cara mengajarinya bagaimana? Misalnya gitu ya, anak SMP ini gimana cara ngajarnya? Ya? Gimana biar dia itu nggak paham gitu? Karena usia segitu kan usia-usia yang penuh dengan gejolak misalnya gitu ya, dan sebagainya. Kemudian kondisi ekonomi. Himpitan ekonomi misalnya di PHK, dirumahkan, atau gajinya dikurangi karena tidak ada lagi gitu ya. Nah, akhirnya gaya hidup berubah. Kalau kemarin cukup untuk bayar cicilan-cicilan, misalnya kalau yang punya cicilan gitu ya, atau cukup untuk membiayai semua pengeluaran, ternyata sekarang irit atau harus cari tambahan lagi. Nah, ini rawan gitu ya, memicu stres atau butuh dilampiaskan. Akhirnya dilampiaskannya dengan tindakan kekerasan. Kemudian emosi yang lemah, gitu ya, manajemen ketika dia jengkel, marah, kemudian bingung gimana cara mengeluarkannya, tidak bisa mengelola emosi itu dengan baik, maka bisa memicu kekerasan. Kemudian yang terakhir meningkatnya interaksi dengan dunia digital tanpa memahami seluk-beluknya. Ini kalau kita lihat tadi ya, kekerasan-kekerasan melalui dunia digital itu juga pemicunya diantaranya tidak paham bagaimana menggunakan internet dengan cara yang aman. Gitu kayak tadi itu. Karena bisa jadi dia tidak pernah nyari, namanya tidak pernah mencari konten yang mengandung unsur pornografi dan sebagainya. Tapi ternyata konten itu menghampiri dia gitu ya, datang sendiri. Gimana cara mengakses sehingga jadi aman. Nah, ketika tidak paham tentang ini juga bisa menjadi potensi terjadinya kekerasan terhadap anak. Dampak kekerasan terhadap anak ini macam-macam, banyak banget gitu ya. Kalau kemudian dari aspek fisik, ini bisa luka, cacat permanen, bahkan sampai kematian. Kemudian kalau dampak secara psikis, bisa ada gangguan kejiwaan, sampai kemudian tidak percaya diri, bahkan yang paling parah itu sampai bunuh diri. Begitu. Nah, kemudian dampak kekerasan sosial yang lain itu bisa penelantaran terhadap hak anak, gitu ya. Kemudian proses tumbuh kembangnya tidak sempurna dan sebagainya. Di sini juga ada beberapa dampak-dampak kekerasan terhadap anak yang lain, ada yang sampai kemudian akhirnya dia sulit tidur gitu ya, gejala-gejala depresi, kemudian sampai dengan trauma gitu ya, dan sebagainya. Ini bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan. Bentuk perlindungannya ada macam-macam. Kalau misalnya sampai ada anak yang menjadi korban kekerasan, itu gimana gitu ya? Apakah negara ini memberikan perlindungan? Nah, memberikan perlindungan, bentuk perlindungannya macam-macam. Di antaranya ada pemidanaan terhadap si pelaku gitu ya. Kemudian ada pendampingan ini ataupun pemulihan gitu ya. Pemulihan ini bagi yang luka ada dipulihkan kondisi fisiknya, diobatin, kayak gitu ya, maksudnya ditanggung biaya pengobatan dan sebagainya. Bahkan kemudian bisa juga sampai disediakan rumah aman ketika memang nyawanya atau dia terancam gitu ya. Kemudian juga didampingi secara hukum ketika dia memang memerlukan pendampingan secara hukum. Kemudian yang perlu dipulihkan, misalnya dia depresi berat misalnya, sampai trauma dan sebagainya. Ini juga bisa diberikan pendampingan secara psikologis, gitu ya. Ini perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, saya tidak akan bahas, karena memang perlindungan anak ini banyak banget gitu ya. Jadi tema kita hari ini memang banyak banget, jenis-jenis kekerasan terhadap anak itu banyak banget. Jadi tidak bisa secara detail kita bahas satu persatu, tapi semoga ini cukup ya. Yang selanjutnya ini terkait dengan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Endingnya insya Allah yang terakhir ini. Upaya pencegahannya ini tidak bisa kita bebankan hanya pada satu pihak saja, tetapi harus dilaksanakan secara bersama-sama.
Tidak bisa kita menyerahkan pada pemerintah, ayo dong pemerintah gitu. Engkau kan digaji dari pajaknya rakyat, bereskan dong semuanya. Nggak bisa juga gitu. Kenapa? Karena pemerintah ini kan terbatas juga ya, jumlahnya terbatas, daya jangkaunya terbatas. Sehingga upaya pencegahan ini yang paling utama adalah justru dari keluarga. Yang paling efektif adalah justru dari keluarga. Keluarga ini adalah skup paling kecil dan paling efektif. Nah, upaya pencegahan dari keluarga seperti apa? Keluarga berarti mulai dari diri kita sendiri. Yang bisa kita lakukan apa untuk mencegah? Minimal gini deh, gimana ya caranya biar saya ini tidak melakukan kekerasan terhadap anak? Gitu. Gimana ya caranya? Nah, yang bisa kita lakukan, yang pertama kali adalah meningkatkan kesadaran mengenai bentuk kekerasan dulu. Jangan-jangan kita belum ngerti nih, kalau ternyata memarahi anak itu bagian dari kekerasan psikis. Nah, atau mungkin bukan kita, tetapi tetangga kita. Ada orang yang ada di dekat kita. Karena kadang-kadang gitu ya, saya pernah pada suatu ketika ada tetangga gitu ya, si anak ini kompor, masih kecil gitu ya, mungkin dia sedang belajar lagi toilet training gitu ya, kemudian keceplosan ibaratnya keluar gitu ya, orang tuanya marah, mohon maaf gitu ya, sampai ngata-ngatain anaknya, ya begitu yang saya aja ya bukan apa-apanya itu kayaknya nggak tega betul sama si anak ini begitu. Nah, bisa jadi dia seperti itu karena dulu orang tuanya seperti itu, sehingga dia menganggap oh fine-fine aja, itu nggak ada masalah. Orang tua memarahi anak itu bagian dari pendidikan. Ini yang perlu diluruskan terlebih dahulu. Nah, jadi dimulai dari paham dulu kekerasan terhadap anak itu apa saja gitu. Kekerasan terhadap anak itu bukan hanya harus mukul. Loh, saya kan nggak mukul dia, saya cuma marahin anak saya kok, biar dia itu disiplin gitu. Nah, kita perlu memilah mana hal yang masuk dalam kategori pendisiplinan dan boleh, dan mana yang kemudian ini bisa memiliki dampak yang tidak baik terhadap si anak. Ini harus paham terlebih dahulu. Nah, setelah paham, kemudian manajemen emosi, gitu ya. Setelah kita paham, oh ternyata ini tidak boleh ya. Ketika saya meluapkan, saya jengkel, saya marah, kemudian saya luapkan itu pada anak, ternyata tidak semestinya seperti itu. Nah, yang perlu kita lakukan kemudian adalah belajar manajemen emosi. Gitu, kita perlu paham, oh kayak apa sih gitu ya. Ada satu hal yang menarik banget, saya beberapa waktu terakhir sering mengikuti kajian itu menyampaikan mengenai neuroscience gitu ya. Jadi bagaimana cara kerja otak kita. Nah, ternyata dari kemudian kita ngerti, oh ternyata cara kerja otak kita itu seperti ini ya gitu. Ternyata kemudian kalau kita mau ngasih tahu orang, caranya gimana gitu, biar itu bisa tepat sasaran. Kadang kita niatnya baik, tapi kalau caranya tidak baik, akhirnya nggak kena gitu. Nah, ini baik sekali bagi kita untuk belajar ilmu mengenai ini ya, manajemen emosi, kemudian berusaha untuk menerapkan. Satu hal yang poinnya cukup penting banget dari beliau itu, yang saya tangkap adalah salah satu hal manajemen emosi yang paling penting adalah rilis. Jadi ketika kita marahnya semarah apapun, jengkelnya sejengkel apapun, coba untuk dirilis dulu, dikeluarkan dulu. Gimana cara mengeluarkannya gitu ya? Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Nah, bagi yang muslim, itu bagus sekali kalau beristighfar gitu ya, astagfirullahaladzim. Nah, bagi yang selain muslim mungkin bisa menyesuaikan gitu ya dengan apa. Tapi ternyata itu salah satu upaya merilis emosi yang cukup baik. Nah, kalau belum berhasil juga gimana? Kita pergi dulu deh. Cari aktivitas yang lain, nggak ketemu sama anak atau nggak ketemu sama suami atau siapa gitu yang lagi jengkel gitu ya, sambil berusaha untuk menetralisir gitu. Nah, setelah itu baru kalau sudah bisa menata, ya kembali lagi meneruskan aktivitas gitu ya. Satu poin yang paling penting untuk menjaga anak-anak kita, keluarga kita, agar tidak kena pengaruh hal yang negatif, terutama tadi kaitannya dengan dunia cyber yang begitu ini ya, banyak lubang-lubang berbahayanya, diantaranya adalah membangun kedekatan hubungan dengan anak. Ketika kita bisa menjadi sahabat bagi anak, ketika ada sesuatu pada si anak, dia pasti cerita ke kita. Begitu. Nah, itu poin yang cukup penting banget, bisa menjadi barrier gitu ya, penyelamat dalam ini ya, kaitannya dengan keluarga.
Kemudian dari sekolah, kita mungkin pernah mendengar juga bahwa kekerasan itu tidak hanya terjadi di rumah, tapi juga di sekolah. Istilah populernya adalah bullying, gitu ya. Bisa dari teman sebaya, gitu ya. Bullying ini termasuk juga cyberbullying. Jadi dibully tapi melalui medsos, misalnya seperti itu. Nah, satu poin yang paling penting diantaranya itu adalah mengamankan posisi di sekolah. Dengan apa? Di antaranya ada sekolah ramah anak. Jadi bagaimana mekanisme kontrol dari sekolah agar jangan sampai ada anak yang membuli temannya gitu ya. Kontrolnya seperti apa? Kemudian satu hal lagi masalah penghukuman terhadap anak didik. Mungkin zaman dulu, termasuk zaman saya kecil dulu ya, kalau kemudian melakukan kesalahan kayaknya biasa, dulu itu kaki dipukul pakai tongkat misalnya kayak gitu. Atau kukunya panjang, dipukul pakai tuding. Kalau dulu namanya tuding ya, nggak tahu sekarang namanya apa. Nah, itu kayak gitu hal yang biasa. Jadi kita ngerasa, oh biasa aja kok. Tapi apakah kemudian hal itu masih menjadi hal yang tepat untuk dilakukan? Nah, kalau dari ini ya, KPAI, kemudian dari Kemen PPPA, itu lebih mengarahkan, ayo dong kasih hukuman-hukuman yang sifatnya lebih mendidik pada anak, lebih meningkatkan rasa tanggung jawab anak. Gitu ya, sehingga bisa tercipta sekolah yang ramah anak. Kemudian ada edukasi pada masyarakat untuk tanggap terhadap kekerasan anak. Bisa jadi yang paling pertama kali tahu, kalau tadi kita lihat ya, ternyata kasus kekerasan terhadap anak itu paling banyak terjadi di sektor privat gitu, dalam lingkup keluarga, dalam lingkup rumah tangga. Nah, siapa yang pertama kali tahu biasanya? Biasanya mereka ini tidak mau mengadukan gitu ya. Anak kan pasti takut mengadukan orang tuanya, gitu ya, dan sebagainya. Akhirnya yang biasanya mendeteksi, yang biasanya tahu itu adalah tetangganya. Maka di sini penting untuk melakukan edukasi pada masyarakat, gitu ya, menyampaikan pada masyarakat, ayo dong, kalau misalnya melihat ada hal yang ini ya, yang tidak wajar, misalnya si anak ini keluar kok lebam-lebam, tiap dia keluar rumah kok kayak nangis, gitu ya, lebam-lebam dan sebagainya. Nah, kemudian melakukan pendekatan yang baik terhadap si anak ini, sampai kemudian tanggap gitu ya, apakah melaporkan atau seperti apa begitu. Kemudian ada kualifikasi SDM pendamping anak yang kompetitif, ini kaitannya dengan ini ya, apa namanya, ada kalanya justru ada satu kasus dulu, dia ini honor pendamping anak, tapi ternyata malah dia melakukan kekerasan seksual terhadap anak yang didampinginya itu. Nah, makanya kemudian perlu proses seleksi yang baik. Kemudian ini ya, tadi di masyarakat, kemudian di pemerintahan. Pemerintahan ini kaitannya dengan pembangunan tempat rehabilitasi korban di tiap kabupaten, kemudian provinsi atau kota, karena ternyata belum setiap kabupaten kota itu ada. Yang selanjutnya, edukasi pada orang tua dan anak mengenai internet aman untuk anak. Tadi ya, bahwa ternyata sekarang ini di proses pembelajaran daring menuntut kita untuk selalu interaksi dengan internet, gitu. Masalahnya tidak semua kita paham, gitu ya. Cara menggunakan internet dengan paham itu seperti apa sih, gitu. Nah, jadi ini menjadi hal yang penting banget, gitu ya. Mungkin bisa bersinergi dengan aparat penegak hukum, khususnya di unit cyber, gitu ya, atau di yang lainnya. Gimana memberikan edukasi yang baik terhadap masyarakat. Gimana sih cara kita agar menggunakan, bisa mengakses internet yang manfaatnya besar banget, tapi jangan sampai kita juga jatuh pada lubang yang berbahayanya gitu. Nah, ini perlu ada proses ini ya, sosialisasi yang baik. Kemudian patroli cyber juga penting, ini kaitannya dengan penegak hukum ya, penting untuk menghapus konten pornografi dan prostitusi. Kalau dulu ada program dari Menkominfo untuk menghapus konten-konten yang mengandung unsur pornografi, di beberapa tahun yang lalu secara kontinu melakukan itu, tetapi juga katanya sudah ditutup, nanti ada lagi, ditutup satu, nanti muncul lagi dan sebagainya. Gitu ya. Nah, semoga aparat penegak hukum kita juga tidak bosan-bosan gitu ya untuk terus melakukan proses ini dengan baik. Ya. Cukup ya. Kayaknya mohon maaf kalau terlalu panjang dari apa yang saya sampaikan tadi, karena memang karena temanya luas sekali, kekerasan terhadap anak dan kekerasan terhadap anak ini memang
bentuknya ada beragam, jadi cukup panjang ya. Mohon maaf, semoga tidak bosan gitu ya. Dan ada hal baik yang kemudian bisa kita ambil. Begitu. Terima kasih Mbak Darna. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Ibu Galuh atas pemaparan materinya. Materinya luar biasa banget, Mbak. Sangat menarik gitu. Jadi meskipun lewat waktunya tidak ada masalah sih. Oke, bagi Bapak Ibu yang bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan aktifkan audionya dan kameranya, bisa bertanya langsung kepada narasumber. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Iya. Materinya ini sangat menarik. Ya, saya Bu. Dari siapa Ibu? Kristina Pinem. Halo, Bu. Ya, Bu Kristiana ya? Yap. Ya, Ibu, terkait dengan pemaparan tadi, ya kenalkan saya Kristiana, Mazmur. Saya relawan PATBM, Bu, Tenggarong Seberang. Banyak kasus yang sudah kami dampingi di sini, bekerjasama dengan DP3A Kabupaten. Yang saya tanyakan, baru-baru ini ada kasus Bu, suami nuntut istrinya bercerai, ya kan? Terus, tapi dalam berjalannya sidang, si suami tidak pernah datang sampai sidang 11 kali. Dan di situ anak 2 Bu, orang Tabalong, tadinya si di L3. Karena tidak dinafkahi, akhirnya ibu ini pulanglah ke Tanjung, Kalsel. Nah, setelah 11 kali sidang, gugurlah Bu, bercerai. Kira-kira ada anaknya 1 itu yang berkebutuhan khusus. Jadi 2 anaknya, 1 umur 9 tahun, 1 umur 6 tahun. Dan ini sudah 6 bulan berjalan tidak dinafkahi, Bu. Dia kemarin telepon saya, dia katakan, Bu, kalau kami menuntut atau dilaporkan suami untuk penelantaran anak, pasal apa yang kita sangkakan? Itu yang pertama. Yang kedua, baru-baru ini kasus persetubuhan anak di bawah umur yang kami lagi dampingi. Ini kan 2 pelaku, 1 korban, Bu. Masing-masing berumur, yang korbannya kelas 3 MTS, yang pelakunya MAN kelas 1. Dan ini sudah berjalan, dan kenapa kok tuntutannya, padahal ini kan istilahnya suka sama suka, Bu. Visum pun waktu itu 2 arah jarum jam. Kenapa kok pelaku kan sama-sama di bawah umur, Bu? Kok bisa dituntut lebih dari 5 tahun ya, Bu? Terima kasih. Tuntutannya pakai perlindungan anak, Bu ya? Iya. Undang-undang perlindungan anak. Ya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih kepada Ibu Kristiana dari relawan PATBM, karena kebetulan pada malam hari ini banyak teman-teman dari PATBM yang bergabung. Silakan kepada Ibu Galuh untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Kristiana. Ya, terima kasih Bu Kristiana. Ya, Bu Kristiana ini sepertinya banyak sekali di lapangan, Bu Kristiana ya. Saya ini yang mendampingi penelitian saja, kadang-kadang meneliti saja, kadang-kadang saya ini tidak kuat baca BAP, Bu. Gitu ya. Saya tidak tahu kalau Bu Kristiana seperti apa ya gitu, karena kadang-kadang kalau beberapa kasus terutama kekerasan seksual ya, saya tidak sanggup bacanya, saya tutup itu ininya ya, kronologis kejadian dan sebagainya. Kaitannya dengan tadi Bu ya, 2 kasus. Yang pertama kalau kaitannya dengan itu penelantaran dalam keluarga, Bu ya. Penelantaran dalam keluarga itu ada karena ini yang ditelantarkan adalah anak. Kalau yang dituntut penelantaran terhadap anaknya, Bu ya. Nah, itu bisa pakai Undang-Undang Perlindungan Anak, bisa juga pakai Undang-Undang PKDRT, Bu, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Itu juga ada salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu berupa penelantaran. Tapi yang perlu dilihat, Bu, gini. Hukum ini bukan hanya hukum pidana saja. Jadi kalau kemudian misalnya mau tuntut gitu ya, si bapak ini anggap aja si bapak ini kemudian mau ditangkap nih gitu ya, sudah ditangkap di proses hukum,
akhirnya terbukti misalnya ya, dan dia dipenjara. Pertanyaannya, si anak ini apakah kemudian dinafkahi atau tidak? Jawabannya tidak. Karena dalam perspektif hukum pidana saat ini, orientasi ini masih pemidanaan pada si pelaku, belum keseimbangan pemidanaan pada pelaku dan pemulihan kondisi korban. Jadi idealnya kan yang dipengenin ini nafkahin dong gitu ya. Kamu dapat nafkah, kupaksa, apa namanya, ancam ibaratnya gitu. Mau diproses itu untuk mengancam biar dia mau menafkahi, misalnya gitu ya. Nah, akan tetapi kalau kemudian akhirnya dikasuskan seperti itu dan akhirnya prosesnya begitu ya, nah bisa jadi si bapak belum tentu mau, kecuali misalnya gini, misalnya dilaporkan, kemudian si bapak ini tahu kalau dia dilaporkan, akhirnya sudah deh, daripada saya diproses hukum, sudah kunafkahi aja, misalnya gitu ya. Nah, itu bisa berhasil. Tapi ada kalanya juga kalau tidak, ya itu si bapak di pidana penjara misalnya ya, tapi si anak tetap tidak ternafkahi. Jadi kalau saran saya Bu, memang sifat hukum pidana itu ultimum remedium. Maksudnya itu upaya terakhir yang ditempuh. Kalau masih ada upaya yang lain, alangkah baiknya pakai dulu cara-cara yang lain. Gitu ya, biar bisa sama-sama enak, win-win solution, cari solusi yang terbaik untuk semua pihak. Misalnya mungkin bisa jadi ada lewat orang ketiga kah atau seperti apa gitu ya, dengan cara yang baik-baik gitu. Nah, semoga dibukakan pintu hatinya gitu ya, sama jangan lupa berdoa karena yang membuka bolak-balikan hati itu kan Tuhan ya, begitu. Kasus yang kedua Bu ya, pada anak, pada Undang-Undang Perlindungan Anak ini pelaku dan korban sama. Ya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, jadi hal seperti ini misalnya ini ya, anak yang dibujuk dan sebagainya itu tidak menjadi alasan penghapusan penuntutan bagi si pelaku. Jadi misalnya gini, loh si anak itu kan mau aja, gitu kan? Sama-sama mau. Apa gitu ya. Tapi hukum karena dalam Undang-Undang Perlindungan Anak seperti itu Bu. Jadi meskipun dia ini mau gitu ya, tetapi karena si korban ini usianya masih anak, dianggap bahwa dia ini semacam kayak terperdaya begitu. Sehingga orang yang memperdayai dia itu tetap berhak dihukum. Tetap bisa dihukum begitu. Beda ceritanya kalau si korbannya ini sudah dewasa. Sama-sama sudah dewasa, lepas sudah itu tidak bisa kena Undang-Undang Perlindungan Anak. Begitu. Tapi kalau si korban ini masih anak, memang pasti akan kena perlindungan anak. Jadi Undang-Undang Perlindungan Anak ini saking ingin melindungi hak-hak si anak, sampai kemudian saking dijaganya gitu ya, ketika anak itu oke mau, itu dianggap bahwa itu bukan kehendak sepenuhnya dari si anak. Sehingga si pelaku tetap bisa dihukum. Gitu ya. Iya. Bisa bagaimana Ibu Kristiana? Masih dulu, di on-nya kan dulu. Teleponnya Ibu. Biarpun itu ya dalam arti kan biasanya dari bukti ya, visum dengan saksi. Nah, ini kan korban ini yang mengundang pihak cowok ini tadi. Jadi mereka ceritanya pacaran gitu loh, Bu. Pacaran dengan yang satunya sudah setahun putus, tapi melakukan selama setahun gitu. Putus dengan cowok yang ini, cowok yang baru melakukan lagi, putus, akhirnya ketahuan gitu loh, Bu. Ini kan berjalan waktu. Yang melaporkan orang tuanya ya, Bu ya? Iya. Nah, biasanya begitu. Tetap bisa dihukum. Biasanya kalau pada beberapa kasus ya, maksudnya gini, saya berusaha saya menyampaikan apa yang ada di perspektif penegak hukum Bu ya. Nah, jadi kalau pada beberapa kasus itu biasanya karena memang orang tuanya tidak terima. Pada beberapa kasus biasanya gitu. Jadi kan yang melakukan di rumah sendiri Bu, di rumah korban. Di perempuan. Di korban sendiri? Iya. Iya. Jadi tidak dilihat di mana melakukannya, gitu ya. Tetapi sebenarnya di sini yang memberatkan, yang lebih memberatkan pada laporan dari orang tua. Karena orang tuanya tidak terima, begitu.
Nah, jadi karena orang tua dari si pihak perempuan tidak terima seperti itu, nah akhirnya ya diproses seperti itu. Sebenarnya Bu, ini prosesnya itu bisa diversi. Karena si pelaku ini kan anak ya. Ya. Gitu. Karena kalau dalam sistem Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang 11 tahun 2012, bagi anak yang melakukan tindak pidana, kalau dia baru pertama kali melakukan, kemudian ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut kurang dari 7 tahun, itu bisa diversi. Diversi itu seperti diselesaikan dengan kekeluargaan, mediasi gitu Bu. Ya. Ya. Kalau kemudian memang bisa mediasi, itu bisa Bu diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi kalau kasusnya ini terus, biasanya dari ke pihak korban, orang tuanya tidak terima, tetap tidak mau diversi. Makanya kasusnya terus. Nah, masalahnya gini Bu, kami kan tangani kasus itu yang kesekian, maksudnya udah banyak gitu loh. Baru kali ini saya kok dapat kasus, ini kan yang sempat tahun lalu 4 laki, 1 korbannya di bawah umur. Tapi tuntutannya cuma 2 tahun begitu loh. Sama-sama apa istilahnya orang tuanya nggak terima gitu lah. Ini yang saya syok karena kan ini masih putusannya tanggal kemarin, hari Kamis kemarin Bu. Baru selesai sidangnya Kamis kemarin. Makanya saya agak syok karena anak itu kan maksud saya masih sekolah gitu loh. Jadi apa bedanya dengan kasus-kasus sebelumnya begitu. Nah, itu 4 musuh 1 aja cuma 2 tahun. 4 musuh 1. Oh, ya, jadi 4 laki-lakinya 1 perempuannya Bu. Itu kami itu Bu. Dan itu kami pendampingnya di Tenggarong Seberang itu banyak banget Bu kasusnya. Jadi tapi 2 tahun aja tuntutannya. Jadi ini kok saya syok sampai kok 5 tahun gitu. Sementara ini mereka kan pacaran putus. Kalau nggak ketahuan yang kedua ini kan sebenarnya bisa kemarin lewat aja, orang anaknya juga nggak lapor gitu loh Bu. Anaknya nggak lapor sama orang tua. Ketahuannya dari dia bikin status di WA. Enak loh tadi malam gitu. Jadi orang tuanya kaget gitu loh Bu. Jadi dan ya itu aja. Oke. Thank you Bu. Iya. Ya sama-sama Bu Kristiana ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Kristiana. Mudah-mudahan jawabannya memuaskan Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan. Nah ini ada Ibu Veronica, silahkan Ibu. Kalau ingin bertanya. Oh, cuma mau mengasih. Bagi Bapak Ibu peserta yang lain, jika ingin bertanya silahkan Ibu, karena tema kita pada malam hari ini sangat menarik terkait kekerasan pada anak di masa pandemi, di mana seperti tadi yang dipaparkan oleh pemateri, ternyata kekerasan di anak di masa pandemi ternyata meningkat gitu. Dan ini menjadi salah satu topik yang menarik untuk dibahas. Silakan Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya, diaktifkan audionya. Izin Bu Darna. Ya silakan Pak. Makasih Bu Darna, moderator. Ya, silakan, Pak. Nama saya Muhammad Arsad, PATBM Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kukar. Jadi gini, ini ada wacana kan pemerintah Januari sudah membolehkan anak sekolah. Nah, kebetulan saya juga termasuk komite sekolah di salah satu SD di Kecamatan Marangkayu. Dan ya kebetulan saya juga ketua PATBM Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu. Nah, wacana pemerintah untuk membuka atau mengadakan pembelajaran secara offline itu masih banyak orang tua yang takut, istilahnya anaknya seperti ini. Nah, dari sisi positifnya, memang pembelajaran secara offline itu kan bagus dibanding dengan online. Namun di sisi lainnya, karena ini orang tua masih rasa khawatir, rasa was-was terhadap situasi dan kondisi, apakah memang itu corona sudah dinyatakan tidak ada di Januari atau bagaimana. Nah,
pertanyaannya, apakah nanti kami selaku komite sekolah atau saya selaku ketua PATBM memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mendiskusikan atau memberikan penjelasan bahwa untuk saat ini anak saya larang dulu untuk secara offline dan saya harus melalui daring aja. Nah, bagaimana Ibu tadi moderator Bu Galuh untuk menyikapi hal ini, Bu? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Arsad, PATBM dari Kuker ya. Silahkan kepada Ibu Galuh menanggapi terkait pro kontra terkait kembalinya kelas offline di bulan Januari. Silahkan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Darna. Salam kenal Pak Arsyad. Ya. Iya, Bu. Ya, kalau terkait dengan ini Pak, memang di satu sisi proses pembelajaran daring itu tadi ya kita sempat bahas, ternyata ada eksesnya juga gitu, ada beberapa dampak-dampak negatif yang terjadi gitu ya. Terkait salah satu yang kita bahas di malam ini adalah terkait dengan kekerasan anak. Nah, di sisi lain, ketika kemudian orang tua khawatir, ini kan hak anak itu ada banyak banget ya. Anak punya hak atas pendidikan, tapi anak juga punya hak juga atas kesehatan, gitu. Nah, ini gimana? Kalau misalnya satu sisi anak punya hak atas pendidikan, sisi lain anak punya hak juga atas kesehatan, gitu ya. Anak punya hak hidup juga, gitu. Kalau misalnya sakitnya parah, dia meninggal kan kehilangan hak hidupnya. Nah, gimana ini kalau kondisinya begini? Nah, kalau kemudian kita merujuk pada apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan, Pak, terkait dengan ini kan dikembalikan lagi pada kondisi masing-masing. Karena tidak bisa dipukul rata kondisinya sama seluruh Indonesia. Jadi kalau di beberapa daerah ketika di situ angka positif COVID-nya 0 gitu ya, misalnya masuk ini zona hijau misalnya, aman untuk tidak ini ya untuk melakukan proses pembelajaran offline. Nah, ketika misalnya memang ini ya dianggap aman di situ ya, kenapa tidak gitu ya, selama orang tua tidak berkeberatan. Tapi jika kemudian di sini kasusnya masih tinggi, kalau kemudian ada pembelajaran offline gimana kalau kemudian tertular dan sebagainya. Oh, berarti kalau begitu ya jangan dulu begitu. Nah, jadi kalau catatan saya yang pertama Pak, dilihat kondisi di tempat Pak Arsyad. Kasus COVID-nya seperti apa, Pak? Iya. Ya sih, kalau untuk situasi kondisi masalah COVID, ya kadang ada yang reaktif, ada yang positif, ada juga sih yang sembuh. Cuma tidak terlalu signifikan, Bu Galuh. Iya. Nah, ini kembali lagi ke daerahnya, Pak. Karena kemudian kenapa Menteri ini ya, Mendikbud ini ya, sempat mengumumkan bahwa bulan Januari boleh dibuka. Maaf. Kalau kita lihat bahwa ternyata awalnya kan semua online. Nah, ternyata tidak semua daerah itu siap dengan proses belajar online. Ada yang daerah itu tidak ada sinyal sama sekali. Ada yang, karena saya juga ngalamin Pak ya, mahasiswa ini, mahasiswa saya itu kan banyak dari macam-macam Pak ya. Dari Sulawesi ada, dari Kaltara ada, dari Pasir ada, kemudian dari Penajam Ujung, Bulungan segala macam ada gitu. Jadi ketika kita kuliah online kadang, Bu mohon maaf Bu lagi tidak ada sinyal gitu. Ada yang dia harus, ada yang rumahnya di Sulawesi, dia harus ke kota dulu, perjalanan itu kurang lebih 1,5 sampai 2 jam dari rumah ke kota untuk bisa dapat sinyal dan sinyal yang stabil maksudnya untuk bisa ikut kuliah. Nah, pada kemudian Bu di tempat saya itu tidak ada COVID-nya. Kenapa kayak gini gitu? Jadi ya, oh berarti karena memang kondisi di setiap daerah ini berbeda sehingga kebijakannya juga tidak bisa disamakan. Harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ada juga beberapa daerah yang memang dia jauh dari pelabuhan, jauh dari ini ya, bandara gitu. Jadi orang ya di situ-situ aja, tidak ada orang dari luar masuk dan sebagainya. Daerahnya
pinggir banget ya, maksudnya ya mohon maaf agak pinggir banget lah ya, seperti itu. Nah, ketika memang tidak dikhawatirkan ada interaksi dengan orang dari luar daerah misalnya ya, dianggap aman ya silakan. Tapi tetap kembali lagi kalau yang ditekankan kemarin, kembali pada keyakinan setiap orang tua. Karena kalau ada apa-apa terhadap anak, yang pertama kali repot adalah orang tua. Betul, Bu, betul. Jadi ya, mungkin begitu Pak jawaban dari Ibu Galuh bahwa kebijakan tidak bisa. Makasih Bu Galuh. Iya. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Bu Darna. Iya, terima kasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Halo Mbak Darna. Ya, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum. Silakan, Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Pertama, mohon maaf, saya perkenalkan nama saya Ferry. Saya temannya Mbak Darna juga, ini Ibu. Satu pekerjaan sama Mbak Darna. Menarik sekali Bu, apa yang tadi Bu Galuh sampaikan, terkaitannya kekerasan anak di masa pandemi saat ini. Saya menggarisbawahi apa yang Ibu sampaikan tadi, bahwasanya upaya pencegahan daripada kekerasan anak itu akan lebih baik mulai dari keluarga itu sendiri ya Bu. Dimulai dari keluarga ya. Ya, seperti itu ya Bu Galuh ya. Artinya sebagai orang tua kita wajib memahami apakah tindakan yang kita lakukan. Misalnya terhadap proses belajar mengajar anak di rumah itu sudah sesuai standar atau tidak, artinya ini tidak berkenaan dengan kekerasan anak atau tidak. Nah, sekarang saya punya pemikiran seperti ini, Ibu Galuh. Saya ingin diri saya ya selaku orang tua murid dengan beberapa orang tua murid yang lainnya itu bekerja sama dengan sekolah tempat di mana anak kami berada, membuka ruang publik untuk konsultasi psikologi, Bu. Psikologi untuk mencegah atau meminimalisir kekerasan terhadap anak. Karena bagaimanapun saya sangat mengapresiasi langkah sekolah ketika dia membuka ruang untuk konsultasi, Bu. Karena ini salah satu upaya menyamakan persepsi antara orang tua dengan anak, orang tua murid dengan guru, dan semacam yang dikatakan oleh Pak, mohon maaf, dengan Pak Muhammad Arsyad tadi, terutama menyikapi bulan Januari nanti yang akan ada dua ini Bu ya, dualisme. Satu, orang tuanya kepingin anaknya sekolah kembali, yang satu di masa pandemi ini masih tinggi, jadi ya kita tetap pada stay at home. Nah, menurut Ibu narasumber, kira-kira kalau saya punya pemikiran bagaimana kita mengajak sekolah supaya membuka ruang publik untuk konsultasi psikologi, untuk mengurangi kekerasan terhadap anak, menurut Ibu bagaimana langkah kami? Mungkin itu saja Bu pertanyaannya, dan sekali lagi terima kasih untuk materinya, sangat menarik sekali. Sekian, terima kasih Ibu, dan terima kasih untuk Mbak Darna. Ya, terima kasih Pak Ferry atas pertanyaannya terkait bagaimana menyamakan persepsi tentang definisi kekerasan anak, sehingga seyogyanya bisa dibuka ruang publik untuk konsultasi. Bagaimana Ibu Galuh? Silakan. Terima kasih pertanyaannya Pak Ferry Julian. Ini Ya, brilian sekali idenya. Bagus sekali. Ya, memang bagus sekali ya. Kalau tadi saya sempat singgung juga bahwa harus sinergi berbagai pihak, mulai dari keluarga, karena keluarga memang skup terkecil, apalagi saat ini ketika semua kegiatan diharapkan untuk tersenter di keluarga, dengan himbauan stay at home, gitu ya, work from home, gitu ya, belajar daring, dan sebagainya, maka institusi keluarga itu menjadi institusi yang paling sering kita berinteraksi di situ. Nah, kemudian jika ide bersinergi dengan sekolah tadi ya, itu bagus sekali. Di sekolah itu kan ada biasanya ada BK ya, biro konseling ya, biro konseling biasanya. Nah, guru-guru BK ini biasanya mereka ini memang mendapatkan ini ya basic keilmuan psikologi, biasanya begitu. Jadi ada bagian dari keilmuan itu. Nah, alangkah baiknya kalau kemudian orang tua
melalui komite sekolah misalnya atau perkumpulan wali murid misalnya atau apapun namanya itu, sinergi dengan sekolah. Nah, mungkin bisa nanti sinergi dengan guru BK ini gitu. Nah, dengan guru BK ini misalnya ini kan ya, biasanya guru BK itu kan punya ilmunya. Bagaimana komunikasi dengan anak misalnya. Karena bisa jadi berdasarkan hasil penelitian ya, tadi ada satu sisi yang kaitannya dengan kejahatan di dunia cyber, kayak tadi ya, bahwa misalnya kejahatan di dunia cyber itu ternyata di hasil penelitian, anak perempuan ketika kemudian dia dapat kiriman konten-konten yang mengandung unsur asusila dan sebagainya itu, anak perempuan itu kecenderungannya dia lebih cerita ke temannya. Itu dari berdasarkan hasil penelitian tadi surveinya. Sedangkan anak laki-laki kecenderungannya dia cerita ke orang tua. Nah, mungkin ini perlu didetailkan lagi anak usia berapa ya, begitu. Tapi bahwa ternyata di sini ada dua sisi yang kemudian mereka sering menceritakan, yaitu orang tua dan teman sebaya. Ketika orang tua kemudian di sini sinergi dengan pihak sekolah, nah bisa jadi ini digunakan untuk menjembatani ini. Bisa jadi si anak tidak cerita pada orang tua, tapi nanti kemudian dia cerita ke teman gitu ya. Nah, temannya ini kemudian misalnya dekat dengan guru BK dan sebagainya. Nah, ini bisa jadi jembatan komunikasi sehingga bisa selaras ini pemahaman orang tua, anak, sekolah gitu ya. Sehingga ketika ada hal-hal yang tidak nyaman bagi si anak atau mungkin juga orang tua mungkin ada kekhawatiran-kekhawatiran apa dan sebagainya. Nah, tiga pihak ini bisa kemudian bisa lebih pas gitu ya, komunikasinya bisa lebih nyaman. Gitu. Jadi bagus sekali kalau misalnya bisa seperti itu, mungkin lewatnya bisa lewat BK begitu ya. Begitu Pak Ferry. Ya, bagaimana Pak Ferry? Ya. Terima kasih Pak Ferry. Kita buka satu pertanyaan lagi ya, Bapak Ibu. Masih ada yang ingin bertanya? Apa sudah pada mau tidak ada lagi? Mbak Darna? Sepertinya Mbak. Ya silakan Pak Yudi, pertanyaan terakhir ya Pak, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Yudi Ansar, koordinator salah satu koordinator kecil pelindungan Kampung Kabupaten Kencana. Begini Bu, pertanyaan saya mungkin sejak kita dulu zaman saya sekolah ya, kita ngolok-ngolok sampai saat ini. Bullying gitu ya. Kita ngolok nama ibunya, nama orang tuanya. Sampai kasus pemukulan gitu. Nah, maksud kami apakah itu termasuk dalam kekerasan rumah tangga? Terus bagaimana sikap kita ataupun orang tua untuk seperti apa sih menasihatinya? Dan juga kejadian itu ada di daerah saya, anak-anak kecil-kecil itu malah kadang ngomong-ngomong yang tidak pantasnya. Terkadang saya juga kadang emosi, itu apa mulut-mulut kok begitu gitu. Nah, maksud kami saya kan sebagai salah satu juga pembina aktif remaja, karena memang kadang-kadang dari kecil itu sampai ke remaja malah ngomongannya begitu. Nama orang tua lah diolokin sampai terjadi. Saat ini ada kejadian di daerah kami, di daerah Garut gitu ya, karena juga orang tuanya ngomong sama saya kok anaknya kalau kena orang tua jadi kayak zaman kami dulu. Nah, mungkin kasih kami atau apa kita kiat-kiat bagaimana sih cara menasihati anak-anak begitu. Sampai saat ini pun kita tegur mana apa sih mama om ini apa gitu atau apa gitu. Mungkin itu saja Bu yang bisa sampaikan. Terima kasih atas kesempatan itu saja. Ya, terima kasih Pak Yudi atas pertanyaannya. Beliau ini adalah salah satu pengurus Kampung KB Ibu Galuh, jadi yang bisa membantu kita untuk menyebarluaskan informasi terkait kekerasan anak. Nah, mungkin boleh di-share Bu Galuh terkait kiat-kiat bagaimana sih memberikan saran atau nasihat kepada anak jika kita menemukan anak yang bermasalah. Silakan Ibu Galuh. Ya, terima kasih Pak Yudiansyah ini ya pertanyaannya. Saya yakin itu menjadi kegelisahan kita bersama terkait dengan hal seperti itu ya, karena hal seperti itu dianggap wajar gitu. Jadi zaman saya kecil dulu juga gitu ya, manggil nama temannya itu dengan nama orang tuanya, kayak gitu.
nama bapaknya kayak gitu ya, dan itu bagian dari olok-olok dan dianggap wajar saja gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat itu bikin marah nggak sih, bikin jengkel nggak sih? Kalau bikin jengkel berarti oh itu bagian dari kekerasan psikis sebenarnya begitu. Nah jadi sesuatu hal itu bisa jadi menjadi biasa, sesuatu yang sebenarnya tidak pas tetapi menjadi biasa karena saking seringnya itu dilakukan gitu. Sehingga kemudian akhirnya tataran nilainya menjadi bergeser gitu ya. Sampai seperti misalnya gini, orang ngomong ini ya, apa namanya, ngasih tahu orang tua ngasih tahu anaknya dengan nada yang tinggi misalnya, atau dengan kata-kata yang kurang pas. Nah, ketika kemudian itu terlontarkan ke anak, itu bisa ditiru oleh anak gitu. Jadi kok kenapa sih kok anak sekarang itu kok ngomongnya kayak zaman kita dulu? Nah, mungkin pertanyaan pertama adalah orang tuanya suruh nginget, pernah nggak ngomong kayak gitu ke anaknya gitu. Karena bisa jadi pada saat dia marah, jengkel atau apa, itu yang disampaikan oleh orang tuanya. Dan itu yang terekam kuat, erat gitu ya, masuk ke dalam otak bawah sadar si anak. Mungkin ngomongnya zaman dulu gitu ya, ketika si anak itu masih kecil. Tapi memori itu tersimpan di dalam otaknya. Dan ketika dia remaja gitu ya, dia agak gede atau mungkin dia sudah dewasa, memori itu keluar gitu. Nah, akhirnya kemudian dia biasa aja ngomong seperti itu, tidak ada rasa bersalah, tidak ada ngerasa tidak enak gitu. Atau bisa jadi belum tentu dari orang tuanya, bisa jadi dari lingkungan pergaulannya. Mungkin di rumahnya biasa aja gitu, tapi lingkungan pergaulan dia itu seperti itu, terus dia tiap hari mendengar itu gitu. Saya ada satu kasus dulu, waktu itu saya pernah part time gitu ya, ngajar di sebuah SD. Kemudian ada satu anak kelas 1 SD, mohon maaf, perilakunya itu mohon maaf ya, kasar sekali. Sama gurunya dia berani mukul, bahkan ada teman itu jilbabnya tuh ditarik sampai hampir lepas begitu. Saya sendiri pernah ada meja didorong ngenain saya sampai saya terdorong gitu ke belakang. Gitu. Kemudian kata-katanya mohon maaf kasar sekali. Saya sampai kok anak kelas 1 SD punya referensi kata-kata seperti itu dari mana? Gitu ya. Nah, kemudian akhirnya sampai tidak ada satu guru pun yang mau ngajar di kelas ini ya, jadi karena kita part time ya, waktu itu kita ngajar baca Iqra gitu ya, sampai kalau ada kelas yang lain kita pilih kelas yang lain aja deh, enggak mau kelas itu karena tidak mau ketemu dengan satu anak itu begitu. Sampai kemudian satu ketika kan enggak mungkin kan kelas itu tidak diajar gitu ya, sampai akhirnya kemudian ketika ini ya saya dengar oh ternyata si anak ini dia tinggal bersama dengan neneknya, kemudian mohon maaf gitu ya, ayahnya itu kata-katanya seperti itu, kemudian hari-hari dia itu selalu mendengar kata-kata yang seperti itu bukan hanya dari ayahnya tapi juga dari tetangga-tetangganya. Karena dia tinggal di dekat kayak pengkolan ojek gitu ya, tempat ojek, dan di situ banyak orang yang ngomong dengan kata-kata seperti itu. Akhirnya pada suatu ketika, jadi kan masih anak ya, anak itu kan harusnya masih murni hatinya. Pada suatu ketika saya pegang gitu ya, kemudian saya elus-elus kepalanya, kemudian saya katakan bahwa kamu anak baik, kamu anak yang baik, anak yang pintar, bersikap yang baik ya, saya sayang sama kamu gitu. Saya sampaikan itu dari hati, meskipun saya pernah dipukul sama dia gitu ya, saya pernah dikata-katain yang tidak baik, tapi saya berusaha menyampaikan begitu. Dan saya kasih permen gitu ya, waktu itu pas lagi ada permen gitu ya, saya kasih permen, saya sampaikan begitu, saya bilang saya sayang sama kamu, kamu anak baik gitu ya, pasti kamu anak yang pintar, kamu anak yang baik kayak gitu. Nah, saya tidak tahu gitu ya, akhirnya dia pulang masih dengan mata mengancam. Saya masih ingat sekali waktu itu gitu ya, matanya dia, mulutnya diam tapi matanya masih mata tidak suka, mata micing kayak gitu. Besoknya beberapa waktu kemudian ketika saya datang lagi, ternyata dia datang, dia sudah bersikap baik, dia tidak lagi menendang-nendang, memukul-mukul temannya. Kemudian setiap kali belajar dia maunya dengan saya gitu ya, dan saya melihat loh kok berubah gitu anak ini, kenapa? Tadi saya nggak tanya kenapa kamu berubah, hendak ya anak kelas 1. Nah tapi ternyata kemudian ada satu poin yang saya lihat bahwa ternyata dia butuh kasih sayang, yang dia butuhkan ternyata kasih sayang. Mungkin anak-anak remaja kita gitu ya, yang dia butuhkan adalah kasih sayang. Jadi kalau kita mendekatinya dengan kasih sayang tulus dari dalam hati, saya yakin hati itu kan Tuhan yang memegang ya, dan Tuhan maha pembolak-balik hati. Kita berdoa, kita dekati dengan penuh kasih sayang, kita jadi sahabat buat dia, insya Allah lama-lama dia pasti akan berubah.
Dan yang pernah seperti itu bukan hanya satu orang, ada yang dari kelas SD sampai ada yang mahasiswa, pernah ada yang saya dekati begitu, ada yang berhasil, ada yang tidak. Ada yang tidak juga, gitu ya. Tapi alhamdulillah ada juga yang berhasil. Tapi ya kalau keberhasilan itu kan bonus ya. Saya menganggap keberhasilan itu bonus. Gitu. Yang penting kita sudah berusaha menyampaikan dengan baik. Yang penting kita sampaikan ke dia ini benar, ini tidak benar. Sehingga minimal dia punya referensi karena bisa jadi dia tidak tahu kalau itu tidak semestinya dia lakukan. Jadi minimal kasih referensi bahwa oh itu tidak semestinya loh, gitu. Kemudian yang berikutnya ya sampaikan dengan cara yang baik. Gitu ya, karena hal yang baik ketika disampaikan dengan cara yang kurang baik bisa jadi tidak akan kena gitu ya. Tapi kalau disampaikan dengan cara yang baik, tulus, ikhlas, dan dia bisa menangkap ketulusan kita, kasih sayang kita, saya yakinlah pasti ada saatnya dia akan berubah. Mungkin tidak sekarang, mungkin sekian tahun yang akan datang, gitu ya. Dan semoga kita bisa memetik buahnya gitu ya. Belum tentu sekarang, bisa jadi beberapa tahun yang akan datang. Kuncinya kalau di saya itu ya, ikhlas dari dalam hati, kita mengharapkan dia jadi orang baik dan sampaikan itu baik atau enggak gitu ya, begitu ya. Terima kasih kepada Ibu Galuh atas jawaban yang luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Karena waktunya sudah semakin mepet, saya akan bacakan beberapa poin yang sudah disampaikan oleh pemateri, bahwasanya ternyata angka kekerasan anak dari tahun ke tahun itu meningkat, sehingga ini membawa kekhawatiran bersama buat kita. Oleh karena itu, perlu kerjasama lintas sektor untuk mengurangi dampak atau jumlah dari kekerasan anak, baik dari Kampung KB, baik dari teman-teman relawan PATBN, maupun dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, sehingga tidak ada lagi kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada anak kita, terutama di lingkungan kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung pada malam hari ini dan yang telah mensupport kegiatan webinar sehingga bisa berjalan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nurul Mukminayati, Kadis DPPKB yang sudah bergabung pada malam hari ini. Dan terima kasih kepada Beruang Madu Institute yang sudah memfasilitasi sehingga webinar pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pemateri bisa kita sebarluaskan ke masyarakat, bisa kita sosialisasikan terkait 8 fungsi keluarga, terkait kekerasan terhadap anak, sehingga kita memiliki persepsi yang sama terkait tentang kekerasan anak. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Darna mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, Mbak Darna. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan sertifikat, silahkan japri di nomor saya, Bapak Ibu. Nomornya ada di kolom chat. Iya. Ya. Terima kasih Bu Darna. Terima kasih Pak Arsyad. Terima kasih Bu Kristiana. Mbak Darna. Iya Bu. Selamat malam Bu Kadis. Maaf, baru gabung, baru pulang undangan. Iya Bu, nggak apa-apa. Sudah bergabung. Pengantin di Hotel Mesra, mohon maaf. Iya Ibu. Terima kasih kepada Kampung KB Kencana, Keledang Kencana, dan Putra Mangku Palas Kencana. Alhamdulillah semua Kampung KB